Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sangat banyak kematian yang terjadi, dan itu kematian seluruhnya tidak terduga-duga. Dan angka kematiannya bukan sedikit, Pak. Seperti kata Dr. Tifauziah, saya dengarkan bagaimana ketika beliau diwawancarai oleh FNN yang dipandu oleh Harsubeno Point, ya, Harsubeno Arif, ya, di mana beliau mewawancarai Dr. Tifauziah. Beliau mengatakan, kita akan lihat, sama-sama kita saksikan 2021 ini sampai akhir 2021 akan banyak yang mati tumbang, bertumbangan di mana-mana, ya, kematian massal di mana-mana. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang dikatakan oleh beliau sebenarnya nggak jauh-jauh dengan nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman kalian akan menyaksikan kematian manusia menjelang kiamat seperti, ya, menjelang saat-saat tanda-tanda besar kiamat akan muncul. Manusia akan banyak mati seperti penyakit yang ada pada kambing, sehingga kambing sedang berjalan mati, kambing sedang berumput mati, ya, kambing sedang santai mati, kambing sedang kawin mati, ya, pokoknya mendadak mati. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita kembali lagi, antara kematian mendadak semacam pilihan kita memang sudah tidak ada. Pilihan kita sekarang cuma memilih apa yang dikatakan Nabi. Kalau yang masih hidup, kata Nabi, bersabarlah kamu dan maksimalkan solat kamu, baik solat berjamaah 5 waktu di masjid, atau solat tahajud, solat duha, solat sunat lainnya, perbanyak. Karena orang-orang yang tetap bersabar dengan konsep sabar yang dulu kita bedah, ya, ingat surat apa dulu yang kita bedah? Surat Ali Imran. Saat kita membedah surat Ali Imran tentang siapa sebenarnya orang yang sabar, kita sudah uraikan. Begitu yang sabar, mereka tidak mau menyerah, mereka tidak mau mengalah, mereka tidak mau mengibarkan bendera putih, dan mereka juga tidak pernah mau tunduk kepada kemauan musuh dan lawan. Wahai hamba-hamba Allah, saya yakin Bapak Ibu mengerti kemana arah pembicaraan saya, di mana orang-orang beriman tidak akan pernah mau tunduk dengan rencana-rencana busuk, program-program jahat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, dan ini menjadi kesimpulan para ulama salaf, khalaf. Seperti kata Sufyan ibn Uyainah, kalau ada orang kafir atau musuh Islam melakukan suatu program atau agenda yang mereka katakan itu baik, maka kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepada mereka. Datangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepada mereka. Itu nasihat. Nah, bagaimana dengan kita yang mencoba berbaik sangka, bertolak belakang dengan nasihat Nabi SAW? Nabi katakan, datangkan, Sufyan ibn Uyainah menyimpulkan daripada nasihat-nasihat Rasulullah SAW adalah datangkan 1000 lebih alasan. Dan ini pernyataan Imam Syafi'i hampir-hampir mirip, di mana Imam Syafi'i mengatakan, jangan berbaik sangka dengan musuh Islam, walaupun dia melakukan yang baik menurut pandangan publik, pandangan umum, tetapi kamu wajib mendatangkan buruk sangka. Ibarat Allah yang kami muliakan, baik, ya, antara kita menjadi orang yang tidak bergerak tetapi tetap sabar, lalu kita tetap melaksanakan ibadah yang paling vital, yaitu sholat berjamaah, ke masjid tetap ke masjid, bagaimanapun kejadian dan keadaannya, berjamaah terus, jaga berjamaah, dan jadilah kita di saf pertama terdekat dengan imam. Jangan pernah putus. Kalau kita diberi Allah rezeki, sholatlah tahajud, bangunlah kita, dan jangan pernah kita putuskan duha, jangan pernah. Karena inilah kekuatan yang bisa, dan kekuatan terakhir orang sabar di akhir zaman, itu menjaga sholatnya. Kita kembali kepada Nabi SAW yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akhir hayat kita, walaupun bagaimana, tetap menghembuskan nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tetap, ya. Namun Nabi berdoa dengan doa ini. Sekelas Nabi saja berdoa dengan doa itu, maka bagaimana dengan kita umatnya? Saya rasa dan kita semua sepakat, yakin kita, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ikut berdoa juga dengan doa beliau. Bukankah beliau sebagai teladan bagi kita? Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Abu Yasar, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai akhir hayat hamba, jangan sampai kematian hamba
jatuh ya Allah ke jurang. Jangan sampai jatuh ke jurang. Jurang jatuh itu bisa jatuh dari pesawat, bisa jatuh dari tebing, bisa jatuh dari mobil, bisa jatuh dari kapal, bisa jatuh. Jangan sampai kami, melindungi kami matinya dalam keadaan jatuh dari tempat yang tinggi. Ini doa Nabi. Yang kedua, Nabi melanjutkan, wal hadami, lindungi kami ya Allah, jangan sampai mati kami dalam keadaan ditimbun oleh reruntuhan. Nah, itu akibat gampur ke gampur, longsor ke longsor, ya. Maka terjadilah kita mati. Kenapa mati-mati kayak gini nggak sempat diurus, Pak? Kita tidak sempat dimandikan, dikapani, tidak sempat disolatkan. Namun pada umumnya Nabi berlindung kepada Allah dari kematian yang nggak bisa diurus jenazahnya. Dan juga kematian itu nggak ada hebatnya. Mati dalam keadaan terjatuh, mati dalam keadaan tertimbun, ya. Kemudian lanjut Nabi, wal gharaqi, jangan sampai hamba mati karena tenggelam. Tenggelam masuk ke dalam tanah likuifaksi. Menggarik bumi wak gua, nan di atas masuk ke bawah, nan di bawah naik ke atas. Lunak tanah gua, Pak. Tenggelam kita. Atau kita tenggelam karena kapal karam atau tsunami datang, banjir. Kini banjir-banjir setiap negara-negara di Eropa gini, Pak, banjir-banjir gadang. Lalu mengikuti berita apa tuh? Di Swiss, di Italia, di Jerman, di Belanda, di Perancis, hampir seluruh negara Eropa. Dan bukan hanya Eropa, India pun begitu, sampai sungai Gangga gini. Dek karena banyaknya orang-orang yang mati di COVID kan, lalu tidak ada lagi untuk mengkremasinya dengan kayu-kayu, udah habis. Mereka akhirnya buang jenazah itu langsung ke sungai Gangga, atau mereka tanam di tepi-tepi sungai Gangga. Dan ini sudah diperingatkan sebelumnya oleh pemerintah, jangan dikuburkan kalau mereka menguburkan kan bukan kayak orang Islam, Pak. Kalau menguburkan 2 meter dalamnya, ini enggak, jarak-jarak 80 cm, 60 cm berkuburan. Akhirnya ketika air datang, ya, air datang, hujan lebat macam sekarang banjir, maka dikikislah seluruh mayat itu. Marapuang, Pak, ratusan mayat, bangkai-bangkai di sungai Gangga yang mereka sucikan itu. Marapuang. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, ini Cina. Nah sekarang ini Cina, kalau Bapak ikuti berita, ande-mande bencana alam demi bencana alam. Nomor satunya adalah hujan yang sangat lebat. Kalau menurut mereka dalam 1000 tahun inilah hujan terlebat, dalam 1000 tahun belakangan. Inilah hujan yang paling lebat, banjir paling lebat. Lalu yang paling mereka khawatirkan adalah bendungan 3 ngarai mereka yang katanya bisa tahan sampai 10.000 tahun. Lalu setelah diperiksa oleh para ahli dan para pakar di dunia, mereka berkata cuma tahan 1000 tahun. Lalu setelah kembali diperiksa dan dianalisa lagi, maka mereka berkata ini hanya mampu bertahan 100 tahun. Sekarang bendung itu sudah dicari dari satelit, Pak. Dulu rancak, kini laba kilo-kilo, Pak. Kalau bendungan itu jebol, setengah Cina hilang. Setengah Cina hilang. 17 provinsi akan hancur. Dan tidak terkira nanti kerugian yang dialami oleh Republik Rakyat Tiongkok. Nah ini sekarang ditambah dengan badai. Coba Bapak buka berita ET News. Buka berita ET News, seram, Pak. Buka berita FIFA News, seram sekali bagaimana kejadian pada hari ini. Kota-kota di Cina, orang-orang tenggelam, ya, kemudian longsor, dan Allahu Akbar, mobil-mobil ratusan seperti kardus bolak-balik, ya, dihanyutkan dengan mengerikan. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, di Jerman angka kematian karena banjir demi banjir dan yang masih akan terus berlanjut, yang sudah diumumkan baru 173 orang mati. Sementara ini adalah negara-negara yang notabene, Rusia juga begitu, Pak. Rusia juga mengalami banjir besar. Dan ini semua negara sedang mengalami. Bagi saya ini adalah akhir zaman. Indonesia sebentar lagi. Saya tidak berdoa dan tidak berharap, tetapi pasti hal yang sama akan dialami oleh Indonesia.